Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin, para alim, para kiai, sepuh bin sepuh. Saya ikuti semua fatwa-fatwanya mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan taufik hidayahnya berupa sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa lagi di majelis yang fasya Allah barakah ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selalu menunggu syafaatnya, pertolongannya besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya banyak terima kasih masih dipercaya untuk menguraikan tema tentang toleransi sosial antara umat beragama. Kita sebagai orang Islam mesti akan tahu bagaimana bertoleransi dengan baik antara umat beragama. Islam sejatinya selalu mengajak umatnya untuk menjalin kehidupan yang harmonis antara sesama umat manusia, apalagi terhadap umat beragama. Agama Islam tentu merupakan agama yang penuh dengan toleransi. Toleransi Islam ini bukan hanya terdapat dalam ajaran secara tekstual, namun sudah menjadi karakter, menjadi tabiat hampir seluruh umat Islam dari zaman Muhammad SAW sampai sekarang ini. Jadi memang sudah benar-benar ada toleransi dalam Islam sudah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dengan data-data tersebut tergambarlah bahwa sikap lapang dada umat Islam baik yang ditunjuk oleh Rasulullah, para sahabatnya, para pejuang-pejuangnya terdahulu itu sangatlah tinggi terhadap agama lain tentang toleransi. Sampai dalam dahulu dihina, dicaci maki, disakiti, tapi tetap orang Islam, beliau bersikap ramah terhadap orang yang menyakiti itu. Sehingga orang-orang non-muslim dulu itu tertarik, kagum dengan agama Islam, akhirnya membawa mereka untuk ikut dan memeluk agama Islam pada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memang membuktikan bahwa Islam itu disiarkan dengan jalan tidak disiarkan dengan jalan kekerasan, peperangan, tidak. Adanya toleransi antar umat beragama dalam Islam ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yang memang keduanya ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam yang berisikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terus toleransi ini mengandung beberapa pengertian. Jadi memang toleransi ini menghormati, menerima kenyataan pendapat yang berbeda-beda. Jadi tidak harus pendapatnya benar langsung gini, tidak.
itu namanya belum toleransi. Jadi memang kita itu harus memberikan kebebasan untuk menjalankan apa yang dianut mereka, agama-agama yang lain. Nah, toleransi antar agama, antar umat beragama ini dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghormati, memberikan kebebasan kepada pemeluk lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Saling menghormati. Jadi ketika agama lain merayakan, katakan kita merayakan, umat Islam merayakan Idul Fitri, Idul Adha, takbiran, mereka pun akan menghormatimu, tapi tidak mengikuti merayakan. Begitu juga Kristen, Buddha, ketika ada perayaan kita menghormati, memberikan kebebasan, tapi jangan ikut dalam merayakannya. Yang dimaksud toleransi di sini, toleransi sosial bagi umat beragama itu ada batasan-batasan tertentu. Dan batasan tertentu apa? Toleransi dalam akidah dan sosial. Kalau antar umat beragama, kita toleransi dalam sosialnya, jangan akidahnya, jangan keyakinannya, karena kita punya keyakinan sendiri-sendiri. Kita punya keyakinan sendiri-sendiri, tidak ikut keyakinan mereka. Dan itu namanya toleransi. Kalau toleransi antar umat beragama, ini harus dengan sosialnya tadi. Ada batasnya. Nah, batasan toleransi itu ada menurut keyakinannya masing-masing. Islam menghormati orang yang beragama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Bukan karena dia Kristen, Buddha, atau Hindu, tapi Islam mereka menghormati karena sebagai umat Allah beragama, ya. Jadi ciptaan Allah yang memang benar-benar harus wajib dikasihani, gitu loh. Nonton. Terus ada tentang tadi batasan toleransi itu terbentuk dalam akidah, keyakinan. Nah, toleransi yang tidak dibenarkan dengan mengakui kebenaran semua agama, kadang orang salah kaprah dalam mengartikan toleransi itu, melaksanakan toleransi. Misalnya gini, jadi ada orang yang rela mengorbankan syariat agama, ya, mengorbankan syariat agama. Apa itu? Ketika ada sholat, dia malah tidak minta izin karena itu sudah waktu sholat, mengorbankan katanya toleransi. Nanti kalau saya sholat malah nggak menghargai, ada tamu dibilang tidak toleransi, dibilang gini-gini. Ini bukan seperti ini yang diinginkan dalam toleransi, itu bukan. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah, keyakinan masing-masing itu, ya, masing-masing agama. Toleransi antar umat beragama ini menyangkut amal sosial antara sesama insan sosial, sama warga negara. Sehingga apa? Sehingga tercipta persatuan dan kesatuan. Jadi jangan gini terus saya menghargai itu, tidak. Jangan seperti itu. Itu ada perbedaannya antara akidah dan sosial. Selanjutnya, dalam setiap agama itu mempunyai
ciri khas tersendiri, punya prinsip-prinsip sendiri. Tidak ada agama yang membuat kejelekan, tidak ada agama yang mengajarkan kesesatan dan kerugian pada pengikut-pengikutnya. Jadi agama ini mempunyai pedoman tersendiri-sendiri. Agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama lainnya. Ini punya prinsip, punya pedoman sendiri. Kalau Islam, Al-Quran kan, Kristen dan lain sebagainya punya pedoman, punya Tuhan-Tuhan sendiri kan, seperti itu. Tapi kita sebagai umat Islam harus mempunyai jiwa toleransi yang besar terhadap umat beragama, karena mereka adalah sama-sama ciptaan Allah. Apalagi di Indonesia, ya, apalagi di Indonesia kita sama-sama menghormati umat beragama itu. Kecuali agama itu tidak menghormati agama kita. Kita sudah baik, kita sudah kok tiba-tiba dia mau memusuhi dan memerangi. Maka gimana perintah Allah? Perintah Allah kita disuruh untuk memeranginya. Tapi memeranginya tidak saling membunuh. Semua ada batasnya. Jangan sampai melampaui batas. Firman-Nya Allah di surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di dalam jalannya Allah bagi orang yang memerangi kamu. Tapi jangan sampai melampaui batas. Perangilah. Apabila ada musuh yang memerangi agamamu, maka perangilah. Perang itu tidak saling membunuh, tapi secara musyawarah, duduk bersama, berdamaian. Apa alasannya seperti itu yang dimaksud di dalam Al-Quran ini. Tidak saling perang-perangan, bukan. Innallaha yuhibbul mu'tadin, bahwasanya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Ini langsung kontok-kontokan, enggak, jodoh enggak, apalagi saling membunuh, bukan. Itu yang dimaksud jangan sampai melampaui batas. Allah tidak suka seperti itu. Maka perdamaian, duduk bersama, musyawarah. Ini umat beragama. Toleransinya umat beragama seperti ini. Saling menghargai, menghormati. Kalau kita ingin mempersatukan kesatuan Indonesia, persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan batasan toleransi itu tidak mempercampur adukkan tentang akidah. Sebatas pada kepentingan hanya tentang sosial atau kepentingan dunia. Ini kemauan. Jadi tidak ada yang lain. Ya, untuk antar umat beragama seperti itu. Jelas di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, orang-orang kafir, aku iki ora bakal nyembah apa yang kamu sembah,
dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pula pernah menjadi penyembah Tuhan yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu lah agamamu dan untukku lah agamaku. Sampai seperti itu ayat Al-Quran surat Al-Kafirun. Maka itu adalah menjadi pondasi pedoman kita bisa bertoleransi kepada umat manusia terhadap agama yang lain. Gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.